Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini kita bersyukur bahwa kita masih bisa berada di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita kuat, sehat, semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan mari sama-sama saat ini kita siapkan hati kita mau menghampiri tahta hadirat Tuhan, masuk dalam ibadah kita saat ini. Dan mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini di mana kami bersekutu dengan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, hadirat-Mu memenuhi tempat di mana kami berada saat ini. Kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir dimanapun ya Tuhan, dan kuasa mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu, amin. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa.
namamu ya Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus, yang bertahta di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar Engkau ya Yesus. Jemaat Tuhan katakan, Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. mari sekali lagi nyanyikan sungguh besar. Besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Dengan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari angkat suara kita sama-sama sembah Dia. Oh, Yesus. Engkau setia, Engkau kudus Tuhan. Kami angkat suara kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus untuk selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Rabaya Sikara Rabaya Si. Mari umat Tuhan angkat suara kita sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan di tempat-tempat saudara saat ini. Ya Rabaya Rabaya Sikara Rabaya Si. Angkat suaramu, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kebesaran dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Ya Rabaya 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 Si. Nyanyikan sebab Kau Layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri umat Tuhan, katakan
nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita katakan, bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu Tuhan, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Mari dengan iman kita katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Mari sekali lagi umat Tuhan kita katakan, bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh, sungguh dahsyat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Mari sambil bertepuk tangan kita katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, oh sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lagi katakan sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita sangat dahsyat, berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami
persembahkan kepadamu, biar menjadi Tuhan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama nyanyikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biar nyanyian dan pujian kami berikan kepadamu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari siapkan hati saudara semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu ajaib untuk kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul pentingnya iman dan ketekunan. Saya percaya bahwa atau boleh katakan Philadelphia Blessing Family itu punya slogan di tahun 2023 ini adalah The Year of Worship and Wonders, saudara sekalian. Tahun inilah tahun pujian dan penjemahan dan manifestasi kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan adalah bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Justru yang aneh kalau ada anak Tuhan yang tidak pernah mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Anda berdoa tahun ini Anda mengalami yang namanya manifestasi kuasa Tuhan. Untuk yang percaya katakan amin saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Yakobus. Mari kita lihat kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan katakan demikian, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kalau Anda baca firman Tuhan, khususnya di ayat 2, maka Alkitab mengatakan suatu kebahagiaan apabila ada orang yang menghadapi berbagai-bagai pencobaan, saudara sekalian. Wah, ini kan unik, saudara sekalian. Artinya begini, firman itu supaya ajarkan kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan dan berputus asa, yang akan membuat kita tak berdaya dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Sebaliknya Alkitab mengajarkan kita berbahagia adalah kita harus memiliki hati yang teguh, hati yang lapang dalam hidup ini. Saudara, sebenarnya kata pencobaan yang dari ayat tadi, saudara, itu dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata pirasmos. Ini kata ini menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datangnya dari dunia, dari luar, atau iblis. Saudara. Jadi, Yakobus tidak memaksudkan jatuh ke dalam pencobaan karena akibat berbuat dosa atau akibat perbuatan sendiri, saudara sekalian. Jadi Anda jangan salah pengertian yang disebut, wah saya berbahagia kalau saya jatuh di dalam dosa karena perbuatan sendiri. Tidak. Justru kita bertobat kalau karena perbuatan kita sendiri, saudara sekalian. Tetapi kalau itu di luar dari kemampuan saudara, itu karena pekerjaan si iblis. Karena dari dunia tantangan itu, percobaan tersebut, saudara, maka firman Tuhan ajarkan untuk kita berbahagia, saudara. Nah, saudara sekalian, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari kitab Yakobus ini khususnya di pasal 1 tadi ini, saudara sekalian. Yang pertama, firman Tuhan ajarkan kita untuk memiliki iman. Iman yang apa? Iman yang terlatih, saudara sekalian. Iman itu sama seperti otot di tubuh kita. Kalau saudara berikan otot saudara beban, latihan, tekanan kepada otot saudara, maka otot saudara akan bertumbuh. Otot saudara akan bertumbuh secara apa? Secara maksimal tentunya. Tapi kalau tanpa ada beban, maka otot saudara akan mengendor dan pada akhirnya tidak bisa bertumbuh dan berfungsi dengan baik tentunya. Itulah sebabnya begini saudara, kalau ada orang yang sakit atau sekian lama, maka tentu biasanya dokter akan menganjurkan untuk sering bergerak, kakinya digoyangkan, tangannya digoyangkan, supaya otot-otot kakinya kuat. Takutnya kalau berbaring lama di rumah sakit, sembuh penyakitnya yang satu, tapi bisa terkena otot kakinya jadi melemah atau bisa menjadi lumpuh, saudara sekalian. Demikian juga iman dalam kehidupan kekristenan kita. Jika iman tidak diberikan beban, maka imanmu tidak akan terbentuk. Ketika iman Anda teruji, maka iman saudara akan bertumbuh secara luar biasa. Akan bertumbuh secara maksimal. Camkan ini saudara sekalian. Iman Anda hanya dapat mencapai kedewasaan penuh
apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, saudara sekalian. Saudara sekalian, kita percaya bahwa iman kita kepada Yesus Kristus atau percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu akan mengubahkan kehidupan kita semua, saudara sekalian. Mengubahkan kehidupan seseorang dalam hidupnya ini. Dari hidup yang hancur menjadi hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau Anda baca di Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat seperti Gideon, saudara. Tapi dipakai Tuhan. Padahal hidupnya terpuruk, hidupnya hancur. Tapi kalau kita endingnya bagaimana, dia bisa menjadi hakim di Israel. Diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, saudara sekalian. Demikian juga ada seorang yang bernama Rahab. Ya, kalau Anda baca di kitab Yosua pasal 2, pasal 6, di Ibrani dan kitab Yakobus pun. Jadi Rahab itu adalah seorang perempuan Kanaan yang saya bisa berikan ini fakta-fakta tentang Rahab. Seorang penyembah berhala. Rahab adalah penduduk kota Yeriko pada waktu itu. Ya, kita tahu semua Yeriko merupakan kota pertama yang diduduki oleh orang Israel di tanah Kanaan. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, bahkan dengan saudara-saudaranya sekalian. Tapi Alkitab mencatat berulang-ulang kali Rahab itu adalah seorang pelacur. Saudara. Rahab, kalau kita baca di Yosua pasal 2, dia menyembunyikan 2 orang pengintai Israel yang diutus oleh Yosua pada waktu itu, saudara, secara diam-diam untuk mengintai tanah Kanaan, saudara sekalian. Namun kalau Anda baca kedua pengintai tersebut diancam, akan dibunuh oleh orang-orang Yeriko. Karena dianggap sebagai mata-mata, saudara sekalian. Dan Rahab menyembunyikan mereka, saudara. Kenapa Rahab menyembunyikan mereka? Karena Rahab sudah tahu dan yakin bahwa Yeriko nanti akan diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Karena Rahab ini sudah mendengar bahwa Allah orang Israel begitu Allah yang luar biasa. Allah yang bisa membelah laut Tiberau dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib. Karena itu Rahab ini pintar, saudara. Dia mengajak kedua orang pengintai di Israel itu untuk membuat perjanjian. Kalau saya sembunyikan kalian, maka kalian tolong kalian berjanji untuk bisa menyelamatkan kami nanti ketika kamu akan menyerbu kepada kami. Dan akhirnya mereka setuju, saudara, kedua pengintai tersebut. Nah, karena tindakannya ini menyembunyikan pengintai Israel, Rahab tercatat dalam daftar para imam di dalam perjanjian baru, saudara sekalian. Ini merupakan tindakan iman yang besar. Sehingga Rahab dipuji. Karena apa? Imannya itu. Karena apa? Percaya kepada Allah Israel pada waktu itu, saudara sekalian. Ia dianggap sebagai apa? Pahlawan iman. Setara dengan bapak-bapak leluhur dari Israel, saudara sekalian. Dan kalau Anda baca berikutnya, Rahab kemudian menjadi istri dari Salmon, di mana merupakan nenek moyang raja-raja, saudara, raja Yahuda, saudara sekalian. Karena tahu Salmon dan Rahab adalah nenek moyang daripada Raja Daud, raja terbesar bangsa Israel. Dan kemudian kita lihat begini, ini yang hebatnya. Rahab menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Dan namanya terdaftar dalam silsilah Tuhan Yesus. Kalau Anda baca di Matius pasal 1, Anda akan baca silsilah Rahab masuk. Ini luar biasa. Iman dari Rahab yang mengubah keadaannya dari wanita pelacur. Diangkat Tuhan, diubahkan Tuhan menjadi seorang pahlawan iman. Saya percaya hari ini kau dengar firman Tuhan. Hidup kita yang percaya, yang beriman kepada Kristus akan diubahkan Tuhan. Hidup kita yang berdosa, hidup yang tadi saya bilang hidup dalam lumpur dosa. Engkau diangkat Tuhan ketika percaya dan dibenarkan oleh Tuhan. Keluar dari lumpur dosa tersebut. Hidup kita yang hina, Tuhan bisa ubahkan menjadi hidup yang mulia, saudara sekalian. Hidup Anda yang sia-sia, Tuhan bisa ubahkan menjadi hidup yang berarti, hidup yang bermakna dalam kehidupan ini. Saya membaca kesaksian ada seorang, mendengar juga kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia disebut sebagai anak sampah atau anak haram. Sejak masih dalam kandungan, ia ditinggalkan ayahnya. Kemudian setelah lahir, ibunya tinggalkan dia juga, dan tidak tahu pergi kemana. Sejak kecil orang ini diasuh oleh nenek. Dan dengan kehidupan yang sangat miskin. Dia tinggal dengan nenek, dia bilang saya tinggal dengan nenek saya. Ibu dari mamanya, saudara sekalian. Dan nenek ini adalah seorang janda, tua, dan sudah miskin. Tapi dia bersyukur karena neneknya begitu sayang kepada orang ini, saudara sekalian. Sedari kecil tadi sudah katakan, dia digelar sama teman-temannya anak sampah lah, anak haram lah. Karena dia nggak tahu orang tuanya, saudara sekalian.
Namun karena lingkungan yang tidak mendorong dia di lingkungan nenek, ini dia harusnya keluar dan dia tidak menyelesaikan sekolahnya saudara sekalian. Dia sempat terjerumus ke dalam dunia kejahatan, mendapatkan pelecehan, menjadi preman, pencopet, sudah dunia dunia gelap lah dia udah masuk. Tahun berganti dengan hidup dalam kekerasan, akhirnya dia bisa menjadi seorang yang tanda petik bisa punya usaha saudara sekalian. Satu kali temannya ini ajak dia ke gereja, dan kemudian di gereja tersebut dia dengar firman Tuhan, seorang hamba Tuhan, dan hari itu dia dengar firman dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ditertemplak akan dosa-dosanya, akan kekurangannya, yang kesombongan dia selama ini, akan kekurangan hidupnya, hidup dalam dosa dia. Dan akhirnya dia menyesal dan dia bertobat dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini orang ini bernama Daniel Tan. Dia diangkat oleh Tuhan, dipakai Tuhan. Dia juga seorang pengusaha garmen saudara sekalian. Saya percaya demikian juga saudara yang dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan sanggup mengubahkan hidup saudara menjadi hidup yang berdampak, bermakna bagi orang lain. Ini yang pertama. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kitab Yakobus ini apa saudara? Yaitu diajarkan kita untuk memiliki ketekunan. Anda baca Yakobus mengatakan ini ujian terhadap imanmu akan apa saudara? Menghasilkan ketekunan saudara. Dan ketika ketekunan memperoleh buah yang matang, Alkitab bilang maka hidup saudara itu akan sempurna, utuh, dan tak apa saudara? Kekurangan sesuatu. Saudara. Jadi ketekunan itu hal yang penting sekali dan luar biasa dalam hidup kekristenan kita sebenarnya saudara sekalian. Bapak Ibu, ketekunan itu berbicara tentang kontinuitas. Ketekunan itu berbicara terus menerus. Ketekunan itu berbicara orang-orang yang konsisten. Ketekunan berbicara orang yang tidak pernah menyerah. Ketekunan itu berbicara tentang terus bergerak dalam hidup ini. Saya suka dengan kutipan ini saudara sekalian. Yang menyatakan satu tetes air tidak ada artinya. Tapi jika air itu menetes terus-menerus tanpa berhenti, maka tetesan air itu bisa melubangi batu karang yang kokoh sekalipun. Sebenarnya ini kan berbicara tentang ketekunan, saudara. Saudara sekalian, kenapa ketekunan itu penting? Pertanyaannya, saudara. Saudara tahu bahwa ketika Anda berjalan dalam ketekunan, maka ada dua hal yang penting yang Anda akan bisa peroleh dalam hidup ini. Yang pertama, ketekunan akan menghasilkan orang-orang yang terlatih, orang-orang yang teruji dalam hidupnya. Saya kasih contoh ibarat orang tua yang punya anak bayi yang 1 tahun, mungkin 1,5 tahun yang mau belajar berjalan. Sebagai orang tua yang baik, tentu ya dengan tekun akan melatih anaknya, mendampingi anaknya untuk belajar berjalan. Tapi kalau ada orang tua yang lihat anaknya baru belajar sedikit jatuh dan terbentur, aduh kasihan dan kemudian tidak tegaan, lalu berkata, "Nak, mulai hari ini nggak usah belajar berjalan. Mama sayang kamu, jangan mama nama kamu terbentur. Papa tidak mau kamu terbentur." Saya yakin sampai kapanpun anak itu pasti tidak bisa berjalan dengan sempurna. Setuju nggak? Betul. Tapi kalau ada orang tua yang lihat anaknya belajar berjalan, lalu jatuh, dan yang mendampingi, dan ayo suruh bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, ayo kamu bisa. Ayo lagi nak, enggak apa-apa. Jangan takut. Ada papa, mama mendampingimu. Saya yakin sekali, pasti anak ini satu kali kelak bisa berjalan dengan apa? Sempurna tentunya. Itu ketekunan. Saudara. Contoh lain, kalau saudara tidak bisa komputer hari ini, ya kalau saudara mau terampil, maka apa? Saudara harus tekun untuk belajar komputer setiap hari. Praktek dan kerjakan di komputer. Maka Anda pasti bisa belajar menggunakan atau bisa menggunakan komputer. Kalau mau ahli, ya butuh tahunan. Saudara. Penelitian Malcolm Gladwell ini berbicara tentang ketekunan sebenarnya. Dikatakan seseorang menjadi ahli kalau ia melakukan apa? 10.000 jam dalam hidupnya, saudara sekalian. 10.000 jam itu berapa lama sih? Kalau latihan 3 jam sehari, maka dibutuhkan kurang lebih 10 tahun. Wow, cukup lama Pak ya? Ya kalau Anda lebih banyak lama, ya berarti bisa lebih kurang 7 tahun. Makanya orang-orang yang jago main basket, tenis meja, bulu tangkis, seorang jago menulis itu karena mereka tekun latihan semuanya saudara sekalian. Dan mereka menjadi seorang yang ahli. Saudara sekalian, sebenarnya Malcolm Gladwell menyampaikan ini berbicara tentang ketekunan yang menghasilkan orang-orang yang terlatih. Di Alkitab juga dicatat saudara,
Abraham ya, Kejadian 14 ayat 14 ini ayat luar biasa juga. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Alkitab mencatat Abraham ternyata punya orang yang terlatih, yang apa? Lahir dari di rumahnya. Jadi dilatih dari kecil. Apa itu berbicara tentang apa? Ketekunan. Wow. Saudara, kita bangga. Indonesia itu punya namanya pasukan elit khusus. Kita sebut Kopassus, Komando Pasukan Khusus, saudara sekalian. Tapi saudara, tidak gampang masuk di tim ini, saudara sekalian. Karena mereka sangat terlatih. Mereka biasa dilatih di hutan-hutan, di gunung, di laut bebas. Ya. Mereka dilepas di hutan, dibekali sebilah pisau. Ayo, sampai mereka bisa bertahan hidup dan nantinya bisa keluar kembali dari hutan. Saudara. Itu latihan mereka begitu berat sekali. Saya yakin Tuhan ingin umatnya seperti pasukan khusus yang terlatih. Yang percaya katakan amin. Maaf, kerajaan Allah butuh pasukan yang terlatih. Bukan seperti hansip. Yang artinya cengeng. Tuhan gak mau anak-anak Tuhan yang cengeng. Ketekunan akan menghasilkan orang-orang yang apa saudara? Yang terlatih. Dan Tuhan ketika menjadikan iman saudara diuji. Saudara menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tujuannya agar saudara menjadi orang-orang yang apa? Yang tekun. Tekun untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tekun untuk tetap beriman kepada Tuhan. Tekun untuk tetap taat akan apa yang Ia perintahkan. Dan itu akan menghasilkan saudara menjadi orang yang terlatih dalam iman saudara. Yang kedua, apa yang diperoleh ketika saudara tekun, saudara sekalian? Ketekunan ternyata itu akan menghasilkan orang-orang yang kuat, saudara. Perhatikan, saudara. Orang yang tekun akan terbiasa menghadapi tantangan dan menaklukkan tantangan, saudara. Makanan sehari-hari orang yang tekun adalah tantangan dalam hidupnya. Wow, luar biasa. Dan itu membuat dia menjadi orang yang kuat, yang tough, yang strong. Bukan orang yang lemah, saudara. Saudara, saya melihat banyak anak Tuhan yang lemah dalam hidupnya, saudara. Sedikit-sedikit menyerah, ya, cengeng, saudara sekalian. Saudara, saya mengikuti, ada satu istilah yang membuat saya cukup berpikir banyak, saudara. Yaitu generasi Z, saudara. Yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Jadi usia ini adalah usia 10 sampai 25 tahun. Dikatakan bahwa generasi Z itu adalah generasi strawberry. Penasaran, saudara sekali. Saya pelajari. Secara singkat saya ingin jelaskan apa maksudnya generasi Z ini, saudara. Apa sih maksudnya generasi strawberry? Kelihatannya kan bagus ya. Ternyata dikatakan generasi strawberry itu adalah generasi yang kreatif. Punya inovasi. Tapi, nah ini ada kata tapinya ini tidak enak, saudara. Tapi cengeng, rapuh, mudah menyerah. Wah, ini tantangan bagi para orang tua yang punya anak-anak generasi Z tentunya. Saudara sekalian, engkau anak muda yang dengar firman Tuhan. Hari ini saya berdoa agar Anda punya suatu tekad. Saya bukan generasi strawberry. Ya, saya kreatif, saya inovatif, tapi saya bukan generasi yang cengeng, bukan generasi yang lemah. Anda katakan saya ada generasi yang tangguh. Bukan generasi yang rapuh. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada anak Tuhan begini. Kalau doanya belum dijawab, marah sama Tuhan. Pergumulannya masih berat dan merasa Tuhan tidak menolong, lalu marah sama Tuhan. Tuhan, kalau kau tidak jawab doa saya minggu depan tidak mau ke gereja, Tuhan. Loh, ini Tuhan kok diancam-ancam, saudara sekalian. Saudara dengar firman Tuhan, ketika saudara berjalan dalam ketekunan, maka saudara akan menjadi orang yang kuat. Tough person. Strong person. Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara, satu-satunya burung yang ada di dunia yang suka menentang badai, burung apa, saudara? Raja Wali. Wow. Para ahli meneliti, saudara sekalian, begitu banyak kelebihan daripada burung Raja Wali ini, saudara sekalian. Jadi Raja Wali itu semakin kuat badai, semakin besar badai itu, maka itu akan membuat ia semakin kuat untuk naik terbang tinggi, saudara sekalian. Wow. Anak-anak Tuhan semestinya seperti Raja Wali, semakin banyak persoalan, semakin banyak badai kehidupan, Anda semakin strong, semakin kuat dalam kehidupan ini, saudara sekalian.
tidak mudah menyerah dalam hidup ini. Satu kali saya mendengar seorang kesaksian dan membaca juga seorang profesor. Dia adalah seorang profesor di sebuah universitas di Indonesia, terkenal ya, universitas swasta di Indonesia. Dia lagi di bandara, perjalanan dia naik pesawat ke Jakarta, saudara sekalian. Nah, karena pesawatnya di-delay 1 jam, dia berada di lounge. Kebetulan ada seorang ibu yang ya tua, agak usia 60-an lah, saudara sekalian. Itu lagi juga di lounge tersebut. Ya, untuk mengisi renggang waktu itu, saudara sekalian, dia bertanya, dia ada dengan di depan ibu tersebut. Kemudian dia bertanya, "Bu, mau pergi ke Jakarta ya, Bu?" Nah, ibu ini jawab, "Iya, Nak. Tapi saya cuma transit di Cengkareng. Langsung situ mau ke Singapura." "Wah, memangnya ada urusan apa ke Singapura? Apakah holiday atau ketemu siapa?" "Oh, enggak. Kebetulan anak saya yang kedua itu ada di, Singapura, tinggal di Singapura. Dan istrinya itu melahirkan. Jadi saya di sana untuk menjenguk, melihat, cucu saya." Ya gitu ya, saudara sekalian. Dan profesor ini bertanya, "Memangnya putra Ibu kerja di mana, Bu?" "Oh, anak saya itu insinyur perminyakan, dia di Singapura menjadi kepala cabang di satu perusahaan di Singapura." "Memangnya," bapak ini bertanya, "berapa anak Ibu semuanya?" "Anak saya ada 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang tadi yang di Singapura itu anak nomor 2. Yang nomor 3 juga laki, Pak. Dia dosen Fakultas Ekonomi di UGM. Sekarang lagi ambil program doktoral di Amerika Serikat. Yang bungsu seorang perempuan, jadi dokter spesialis anak dan suaminya juga seorang dokter ahli bedah di salah satu rumah sakit di Surabaya." Bapak ini, wah, anak pertama, kedua, 3 semua orang-orang ini ya, orang-orang tanda petik hebat ya. Bapak ini bertanya, prof ini tanya, "Kalau anak sulungnya gimana?" "Oh, anak sulung saya itu dia petani, Pak. Dia tinggal di desa di Godean namanya. Dia menggarap sawah barisan almarhum bapaknya." Sang profesor berpikir ini, anak kedua, ketiga semua bagus-bagus karirnya ya. Dia punya jabatan, punya punya gelar yang S2, S3, saudara sekalian. Kok anak pertama jadi petani? Dan dia bertanya dengan hati-hati. Tentunya ibu kecewa ya, karena anak ibu yang sulung tidak sama dengan anak kedua, ketiga, dan saudara-saudara yang lain ya. Ibu ini dengan spontan menjawab, "Sama sekali tidak, Nak. Malahan kami sekeluarga sangat hormat kepada dia. Karena dari hasil sawahnya dia menggarap itu, dia berjuang ketika almarhum papanya meninggal, ketika adik-adiknya semua masih kecil. Dan dia yang berjuang, dia yang membiayai hidup kami dan menyekolahkan kami semua adik-adiknya sampai selesai semua jadi sarjana." Jadi boleh katakan anak kami yang sulung itu dia yang berkorban untuk kami semua. Wow, ketika profesor mendengar tersebut, Saudara, wow, dia berpikir, "Wow, ini penting." Saudara. Ternyata bukan siapa atau siapa kita, tetapi apakah kita tekun dan menjadi kuat dalam menghadapi hidup ini, saudara sekalian. Mungkin ada yang mendengar firman Tuhan hari ini dan kau berkata, "Pak Rudi, itu saya orangnya. Sayalah yang berjuang untuk keluarga saya." Puji Tuhan. Terus bertekun, saudara, dalam hidup ini. Jadi kuat tetap dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita sekarang memasuki bulan Maret 2023 ini. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana ujung daripada 2023 ini, saudara. Betul enggak, saudara? Tapi kita percaya ada perlindungan Tuhan. Kita percaya ada penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melewati hidup kita dari hari ke sehari. Banyak anak Tuhan yang menyerah di tengah jalan. Banyak orang Kristen yang stop ketika mengalami pergumulan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan, Tuhan sedang men-challenge saudara, Tuhan sedang menantang saudara, sekalipun ada tantangan berat di depan saudara, ada kesulitan hidup di depan saudara. Dan Tuhan bertanya, apakah kau mau berhenti? Apakah kau mau menyerah? Atau Anda mau terus berjalan bersama Tuhan? Terus beriman kepada Tuhan? Saudara sekalian, apakah Anda mau berjalan tetap dalam ketekunan? Karena ketekunan itu akan membuat seseorang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang yang bernama Xiaoboyu. Dia seorang pendaki gunung asal China. Dilansir dari majalah Time, Xiaoboyu pertama kali mencoba meraih puncak gunung Everest itu di tahun 75, saudara sekalian.
sebagai bagian dari ekspedisi didukung oleh pemerintah China. Hanya saja tim yang berangkat harus tertahan oleh cuaca buruk selama 2 hari 3 malam. Dia gagal karena cuaca buruk, saudara. Karena kedinginan, akhirnya kakinya harus diamputasi. Itu tahun 75. Tahun 96, kedua kakinya harus diamputasi lagi kali ini sampai di lutut karena pengaruh daripada penyakit sebelumnya. Saudara sekalian, apakah dia menyerah dalam hidupnya? Tidak. Tahun 2014, ia mencoba lagi, saudara, untuk ke Gunung Everest. Dia gagal karena cuaca buruk, saudara. Dia mencoba lagi di tahun 2016. Naik lagi, sudah mau sampai 100 meter dekat, dia gagal karena tiba-tiba ada badai salju yang hebat sekali. Padahal tinggal 100 meter, saudara. Karena demi teman-temannya takut banyak yang akan mati, dia harus mereka tinggalkan kembali, saudara sekalian. Mimpinya harus gagal lagi, saudara. Tahun 2017 dia mau coba, tapi ternyata pemerintah Nepal melarang orang-orang yang sudah diamputasi orang cacat, saudara sekalian. Tapi akhirnya karena diprotes, akhirnya Mahkamah Agung Nepal membatalkan keputusan tersebut. Dan tahun 2018, Xiaoboyu itu mencoba lagi mendaki, saudara. Dan ia berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest. Saudara, ini orang yang tekun. Mungkin saudara lagi mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau engkau berkata, Pak Rudi, saya sudah 5 tahun berdoa, Pak, bergumul. Dan rasanya Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya katakan hari ini sebagai hamba Tuhan, jangan berhenti, tetaplah berharap, tetaplah berdoa. Mungkin saja di tahun ini saudara akan memperoleh jawabannya. Mungkin saja di tahun ini saudara akan memperoleh jawaban dari doa-doa saudara. Dari pergumulan-pergumulan saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Dan biar semua saudara hari ini tetap kuat menghadapi semua situasi dalam kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Hamba-Mu percaya firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biar kami memiliki iman yang terlatih, iman yang teguh, iman yang kokoh. Biar kami memiliki ketekunan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terlatih, orang yang teruji dalam kehidupan kami, dan orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam hidup ini, Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan. Ketika mereka mungkin lagi lemah, lagi sakit, berbaring sakit, di rumah sakit ataupun di rumah, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa mujizat-Mu. Bagi-Mu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya pun, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih untuk hari ini, memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saja setiap saudara menyanyikan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sepatu, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala
syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia jatuh, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Saja kita berdiri bersama-sama. Dia hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Di tangan kita ada roti dan cawan, lambang tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan untuk kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus memperoleh kasih anugerah daripada Tuhan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal menjadi bagian setiap kehidupan kita. Izinkan saya membacakan ayat firman Tuhan. Kita angkat roti ke atas. Dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman, saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Mari angkat cawan, hormat serta syukur selama-lamanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. I worship you, Jesus, I worship you with
all my heart and all my soul. I love you, I love to worship you. Ku sembah kau, katakan. Ku sembah kau, Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Firman yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan menuntun setiap kehidupan kami. Bahkan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai lebih heran lagi untuk mewartakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengharapan bagi lebih banyak jiwa. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami belajar untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita semua hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.